Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan kalian dalam keadaan baik semua. Ini ada gangguan teknis ya. Mulai tadi lepas, kemudian ya pokoknya kali ini kita akan masih melanjutkan tentang koloid ya, melanjutkan tentang koloid. Nah, kita kemarin sampai pada koloid. Nah, ini secara garis besar sifat koloid itu ada efek Tyndall, ada gerak Brown, ada elektroforesis, ada adsorpsi, koagulasi, dialisis, koloid pelindung, dan kemarin sudah kita bahas tentang liofil dan liofil. Efek Tyndall. Ya, efek Tyndall itu penghamburan cahaya oleh partikel koloid jika seberkas cahaya dilibatkan pada koloid. Ya. Kalau pagi-pagi kita lihat matahari dari arah timur, kemudian di ada sekitar ada pohon-pohon, itu kita lihat berkas-berkas ya, berkas apa? Jadi bekas hamburan cahaya. Seperti kalau kita nonton bioskop, ya bioskop. Ada semacam hamburan cahaya. Itu yang dinamakan dengan efek Tyndall ya. Mengapa dinamakan efek Tyndall? Ini karena penemunya pertama kali dilakukan oleh John Tyndall ya. Jadi mengapa langit itu bisa warnanya biru? Itu disebutkan karena adanya penghamburan cahaya matahari oleh partikel koloid yang ada di udara ya. Kita tahu bahwa udara itu ada campuran molekul ya, molekul senyawa, ada molekul unsur itu, maka di situ ada koloid. Jadi mengapa kok langit biru ya. Kemudian kalau kita nonton bioskop ya, kalau pagi hari kita melihat semacam hamburan cahaya dari sela-sela pohon pisang. Nah, itu termasuk efek Tyndall. Ya. Yang kedua adalah gerak Brown ya, atau gerak acak. Gerak acak tidak beraturan. Ya. Gerak acaknya tidak beraturan. Dari partikel koloid ditemukan oleh siapa? Ditemukan oleh Brown. Ya. Nanti kata penemunya Guriarso ya nanti namanya gerak Guriarso gitu ya. Nanti suatu saat kita tinggal penemu-penemu biasanya di bidang teknik ya. Kalau di bidang dasar sebenarnya sudah selesai ya. Ilmu-ilmu dasar sudah selesai ya. Nah, apabila diamati dengan mikroskop ya, jadi kalau kita lihat koloid ya, koloidnya contohnya apa? Bisa gel rambut, bisa asap, bisa kabut ya, bisa es krim gitu, bisa santan. Nah, itu kalau diamati dengan mikroskop ultra mikroskop itu partikel koloid senantiasa bergerak terus-menerus dengan tidak menentu. Nah, ini yang apa? Karena ini partikel terdispersinya itu menabrak menabrak dari pendispersinya ya. Contohnya apa? Kabut itu kan antara gas dengan cair. Nanti fase terdispersinya nabrak medium pendispersinya. Makin kecil ukuran partikel, makin cepat gerak Brown yang terjadi. Kita tahu bahwa ukuran partikel itu mulai dari partikel koloid ya, itu mulai dari 1 nanometer sampai dengan 100.000 nanometer. Itu yang dinamakan gerak Brown ya. Jadi gerak Brown ini mengakibatkan apa? Koloidnya stabil ya, koloidnya stabil ya. Sehingga tidak mengendap. Ya. Kita tahu bahwa koloid itu kan termasuk campuran heterogen yang kelihatan homogen. Kemudian apa? Kemudian adalah yang ketiga, sifat dari koloid adalah elektroforesis ya, elektroforesis.
Yaitu pergerakan partikel koloid yang bermuatan ke salah satu elektrode. Nah, ini tinggal apa? Tinggal koloidnya ini bermuatan positif atau bermuatan negatif. Nah, jadi di sini ada elektrolit, kemudian di sini kasih apa? Sumber tegangan tinggi, ada negatif, ada positif. Nah, kalau koloidnya negatif, ya nanti akan tarik kalah yang positif atau elektroda positif. Ini contoh dari elektroforesis. Ya. Contoh sehari-hari apa manfaatnya untuk membersihkan asap dalam suatu industri. Ya. Karena ada asap-asap itu dibersihkan bermuatan, yang bermuatan kan ditarik, ya ditariknya apa oleh kotralnya ini. Ya, asapnya bermuatan, tarik oleh apa di dalam cerobong, biasanya kotel itu di dalam cerobong, ya. Kemudian akan ditarik oleh ini, kemudian akan jatuh ke bawah, ya, sehingga tidak mengotori lingkungan. Ya, contohnya kalau di Jogja ada apa? Ada pabrik gula madu Gusmau, ya, ada spiritus, ya, sama spiritus, ya, spiritus. Jadi spiritus itu warnanya apa? Macam-macam, ada yang tidak berwarna, ada yang biru, ada yang ungu. Ya, kalau daerah Kulonan, daerah ngapa-ngapa kelihatannya warnanya apa? Ya, tidak berwarna, kelihatannya spiritus itu. Kalau di daerah mana Batang mungkin warnanya ungu. Nah, mengapa kok diwarnai? Ya supaya tidak diminum. Nah, kemudian ditambah apa lagi? Tambah senyawa-senyawa yang lain sehingga warnanya biru. Spiritus terbuat dari apa? Spiritus terbuat dari apa? Spiritus itu terbuat dari tetes tebu. Ya. Kalau dulu tetes tebu ini untuk semacam apa? Kalau sekarang kan menggunakan gula, kalau dulu bukan tetes tebu, mungkin karena mahal, maka untuk supaya manis menggunakan tetes tebu. Warnanya apa? Tetes tebu itu warnanya coklat, ya, kayak gula Jawa cair. Kemudian dialisis. Dialisis itu adalah yang keempat, dialisis adalah proses penghilangan ion pengganggu kestabilan koloid dengan menggunakan selaput semi permeabel. Ya. Contohnya apa? Contohnya orang-orang yang gagal ginjal, ya. Maka darahnya harus dicuci. Mengapa dicuci? Karena ada racun-racunnya, ya. Racun-racun itu bermuatan. Maka harus harus dihilangkan. Caranya dengan apa? Ya, darahnya ini dimasukkan ke selaput permeabel. Nah, selaput permeabel. Di mana selaput permeabel ini, ya, ini tidak bisa ditembus oleh koloid. Yang bisa nembus apa? Yang bisa nembus. Nah, kemudian apa? Setelah dimasukkan ke selaput semi permeabel, kemudian dialiri dengan air, ya, di sini dialiri dengan air, ya. Nah, sehingga apa? Racun-racunnya lewat, ya. Yang tadi apa? Ion pengganggu tadi, ion pengganggunya nanti lewat. Contohnya mungkin ada amoniak, ya. Amoniak kita kalau memproduksi apa? Kalau kita makan memproduksi amoniak, ya. Sehingga kalau tidak darahnya tidak dibersihkan, nah nanti akan mengakibat kematian karena ada amoniak. Jadi ini airnya memasukkannya dari bawah, ya, nah, dari bawah. Ya. Kemudian airnya keluar lewat atas, ya, supaya apa? Supaya rata, ya. Nah, contohnya di sini apa? Ada ion NaCl, ya. Di sini koloidnya. Ya. Nah, ini apa? Contoh dari penerapan dari dialisis, yaitu untuk cuci darah, ya. Dengan cara menghilangkan koloid ke dalam membran semi permeabel. Nah, ini cuci darah. Nah, kalau kita lihat orang cuci darah nanti mungkin jangan banyak sekali ya pipa-pipanya atau selang-selangnya. Mungkin ada yang cuci darah 10 kali, 20 kali. Nah, ada yang sampai 100 kali, ya. Nah, kalau apa? Rumah sakit pusat ya paling enggak kelas B
itu banyak untuk tempat apa? Tempat cuci darah. Ya. Tinggal mau berapa? Oh 30 kali itu meninggal dunia. Yang 100 kali. Nah, ini ginjalnya harus apa? Harus di apa? Ya kita kalau makan ya jangan terlalu banyak ya, ya Feb ya. Jangan terlalu banyak apa soda. Kalau minum soda ya secukupnya saja. Gitu. Kalau makan kacang ya secukupnya saja. Mente ya secukupnya saja. Nggak perlu kalau mente 2 kilo dihabiskan. Gitu. Jadi mulai muda ini mulai ada gangguan-gangguan. Nah, seperti saya ini gangguannya sudah banyak. Ya. Kencing mau apa? Blood kencing ternyata sudah mau keluar ternyata nggak keluar ya. Pengen keluar 1 tetes. Ya. Nah, yang apa penyebab kencing batu? Ya, jangan juga mengkonsumsi vitamin C yang 1000 mili, ya, 1000 miligram, ya cukup yang 100 atau 200. Ya paling enggak sonse ya. Jangan minum yang apa? Yang 1000. Terlalu banyak ya. Teorinya vitamin C itu kan akan keluar, tapi prakteknya nanti bisa apa? Bisa mengendap dengan adanya kita makan coklat, makan macam-macam sehingga antara coklat dengan apa vitamin C sisa itu bisa membentuk batu ya, dari kecil sampai besar ya. Nah, batunya besar tidak bisa dikeluarkan lewat saluran kencing. Kemudian ada apa? Ada koloid pelindung. Mengapa kok ada koloid pelindung ya supaya koloidnya stabil. Ya. Kalau kita punya apa? Cat itu kalau dibiarkan kan ada lapisan itu, ya catnya agak apa? Ada lapisan atau susu, ya susu itu kalau kita biarkan atasnya ada lapisan itu untuk apa? Untuk melindungi, ya untuk melindungi supaya susunya stabil, ya itu yang kelima itu koloid pelindung. Di koloidnya ditambahkan agar diperoleh koloid yang stabil, ya. Jadi kalau buat es krim ya ditambah apa? Ya, supaya stabil. Contohnya apa? Kulit pelindung gelatin yang ditambahkan pada pembuatan es krim. Nah, jadi supaya es krimnya tidak mudah menjadi encer, nah, maka ditambah dengan gelatin. Contohnya yang kita apa? Oh, bacet juga harus dibuat dengan apa? Harus ditambah zat supaya stabil. Ya, kemudian yang beberapa koagulasi itu penggumpalan. Ya. Jadi penggumpalan ini bisa merugikan, bisa menguntungkan. Yang menguntungkan apa? Dalam apa ini? Air limbah. Ya, air limbah ini kan ada macam-macam, ada apa tanahnya, ada lempungnya dan macam-macam. Ya, maka supaya apa? Supaya koloid itu kan ngambang. Koloid itu kan ngambang, maka harus diapa supaya bisa dihilangkan, maka harus diendapkan. Ya caranya mengendapkan apa koloid itu bisa macam-macam, bisa dengan pemanasan, ya. Bisa dengan pengadukan, pendinginan, ya, dengan ditambah elektrolit. Ini pada apa? Pada penjernihan air, ya, atau air limbah supaya nanti air limbahnya tidak beracun, ya, bisa dikonsumsi. Maka ada yang ditambah tawas. Ya, penambahan tawas itu supaya apa? Supaya koloidnya mengendap. Ya. Kemudian ditambah apa? Ditambah arang. Ya. Mengapa kalau ditambah arang? Ya supaya ada racun-racun, ada bakteri bisa diserap oleh apa? Oleh arang tersebut. Kalau kita apa? Kalau kita merebus telur itu juga termasuk penggumpalan, gitu. Telur itu kan
cair agak kental, kita rebus, itu akan membentuk padatan. Itu contoh dari koagulasi. Ya. Pembuatan latek. Ya, pembuatan latek ditambah dengan apa ini ya? Jadi karetnya ditambah dengan asam, ya, kemudian supaya mengendap. Ya. Kemudian pembentukan delta di muara sungai. Ya. Pembentukan delta di muara sungai itu juga mengakibatkan apa? Juga mengakibatkan koloid. Jadi koloid itu bisa menguntungkan, bisa juga merugikan. Nah, kalau kita punya apa? Sumur, ya, punya sumur kok keruh, bukan keruh ya, tapi ya keruh itu kan sulit dihilangkan. Mau disaring ya sulit, gitu. Sulit ya tetap tembus, ya, tetap nggak bisa. Ya. Maka harus ditambah dengan tawas. Ya, jadi sumurnya ditambah dengan tawas. Ya kira-kira ya 1/4 kepal atau seperempat, ya, jangan banyak-banyak tawasnya. Atau kalau kita mau buat lem, nah, lem itu dari apa? Contohnya dari pati kanji. Ya, pati kanji itu kan campuran apa? Campuran polisakarida, ya, antara amilopektin dengan amilosa. Ada yang larut, ada yang tidak larut. Ya. Amilosanya larut, amilopektinnya tidak larut. Larutnya adalah apa? Air panas. Ya. Jadi kalau membuat lem, maka harus ditambah air. Jangan lupa diaduk-aduk, kemudian dipanaskan. Ya. Supaya tidak berbau, diapakan? Ditambah dengan tawas. Tawas itu seperti gula batu, ya, cuma tidak apa? Tidak manis. Ya. Supaya tidak manis. Ya. Kalau sumurnya bau atau banyak coro, tentunya kalau kita buat sumur itu kan ada banyak coro dan macam-macam. Lama lama tidak digunakan, ditambah dengan arang, ya, supaya racun-racunnya hilang. Tambah dengan arang 1 kilo atau bagaimana. Untuk itu. Nah, ini contoh dari. Kemudian yang 7 adalah adsorpsi koloid. Ya. Adsorpsi koloid itu adalah peristiwa penyerapan suatu molekul atau ion pada permukaan zat. Jadi yang apa, penyerapannya hanya di luarnya saja, itu namanya adsorpsi. Ini akhirannya D. Ya. Jadi menyerap hanya di permukaan saja. Ya. Hanya permukaan saja, itu namanya. Jadi kalau akhirannya apa? Akhirannya D. Nah, akhirannya D. Akhirannya D itu maka ini absorpsi tadi ya. Akhirannya D. Nah, ini berarti hilang. Kurang bentar ya. Jadi kalau akhirannya D, nah ini, itu hanya diserap tapi permukaan saja. Kalau penyerapannya semuanya, ya, penyerapannya semuanya sampai ke dalamnya, akhirannya adalah B, itu namanya penyerapan secara keseluruhan. Jadi yang namanya absorpsi. Ya, ini ya akhirnya B ini ya. Ini penyerapannya sampai ke dalam-dalamnya, itu namanya absorpsi. Nah, jadi bedakan antara adsorpsi dengan absorpsi. Ya, absorpsi. Ini apa? Pada penjernihan air tadi apa? Koagulasi. Ya. Jadi air olahan, ya contohnya apa? Limbah-limbah dulu di Jogja, terutama rumah-rumahnya yang besar,
itu untuk pembuangan airnya tidak menggunakan apa ya, arsener, tidak menggunakan di apa BAB-nya dan macam-macamnya sumur tersendiri enggak, tapi dijadikan satu. Kalau dulu di Ngasem, di Pasar Ngasem, kalau saya sudah pindah ke Bantul ya. Jadi semua kotoran limbah rumah tangga, terutama yang orang-orang yang di pinggir jalan, tinggalnya ini jadikan satu. Nah, jadikan satu, kemudian semuanya disalurkan ke, kalau dulu di daerah Ngasem, kalau sekarang di daerah Bantul. Ya. Akhirnya diolah dulu, ya. Antara yang kasar dan halus dipisahkan dulu, ya. Kemudian kalau sudah dikoagulasi, ya, digumpalkan dulu. Setelah digumpalkan, baru disaring, gitu. Ada air bersihnya, kemudian ada lumpur pencuciannya lagi, ya. Nah, lumpur pencuciannya biasanya ada yang ditambah dengan bakteri, ya, supaya apa? Supaya kalau kita tahu sampah itu ada organik, ada non organik, ya. Yang organik itu nanti biasanya bagaimana bisa dihancurkan oleh bakteri-bakteri penghancur, sehingga di sini dapat air bersih. Nah, biasanya untuk untuk mengecek ini air bersihnya memenuhi syarat apa enggak, biasanya airnya diambil kemudian dikasihkan ke dikasihkan ke namanya, tempat-tempat ikan itu namanya apa yang kaca itu, apa jenis itu ya, akuarium. Nah, di situ dikasihkan ikan. Nah, tapi ikan-ikan yang bukan lele. Nah, lele biasanya mau makan apa-apa. Nah, jadi hati-hati kalau makan lele, ya, jangan terlalu banyak lele. Karena lele itu apa-apa gelem. Ya. Seperti kalau hewan ya babi, ya babi itu apa-apa mau. Ya. Babi. Apalagi anjing. Ya. Anjing itu kotoran manusia mau. Kalau kita dulu naik kereta, itu kan kalau BAB langsung ke bawah itu BAB-nya. Begitu pagi atau biasanya sudah hilang BAB-nya karena apa? Sudah dimakan anjing. Sepanjang rel itu ada kotoran-kotoran kotoran-kotoran manusia yang berasal dari kereta diesel, ya. Itu itu nanti dimakan oleh itu anjing-anjing itu, sehingga pada waktu pagi atau sudah hilang, tinggal baunya saja. Ini pengertian koagulasi tadi. Untuk apa? Untuk penjernihan air. Di Gajah Mada kalau yang kuliah di bisa nih, di teknik apa ya, teknik pengairan atau teknik kimia. Ya, ini kalian kalau nanti ingin di mana ke BLH, Balai Lingkungan Hidup, nah, ini mungkin salah satunya kerjanya di penjernihan air. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil itu bagaimana? Zat terdispersinya suka dengan medium pendispersinya. Jadi zat yang terdispersi, ya, suka dengan medium pendispersinya. Contohnya apa? Agar-agar, ya, kalian terbiasa buat agar-agar apalagi di rumah sekarang, ya. Kemudian gelatin. Nah, gelatin itu juga termasuk yang liofil, ya, liofil. Kalau medium pendispersinya air maka dinamakan dengan hidrofil, ya. Contoh yang lainnya lagi apa? Contohnya lim. Itu adalah termasuk koloid liofil. Nah, ini nanti silahkan ditulis, ya, ini contoh soalnya. Nah, kalau yang contoh yang liofob ini agak kesulitan kita. Nah, contohnya logam emas perak campuran ini. Nah, ini agak sulit membuatnya. Atau koloid AS2S3. Nanti bisa dilihat di cara pembuatan larutan. Kita mungkin masih ketemu sekali lagi untuk koloid, sekali lagi tentang pembuatan koloid.
paling mudah lah membuat apa? Membuat susu, ya toh. Tinggal melarutkan, kemudian menjadi susu. Susu coklat, ya, susu putih, adanya coklat dan putih. Kalau kita beli di supermarket yang susunya yang kental, mungkin yang melon atau strawberry mungkin agak sulit, ya, karena apa? Untuk yang bentuk kental, ya, karena pembuatnya mungkin sulit. Ada pengentalnya dan macam-macamnya, mungkin tidak stabil sehingga tidak ada. Yang ada adalah bentuk cair, yang dalam bentuk kental nggak ada. Ini pertanyaan nanti yang perlu kalian kerjakan. Mengapa langit berwarna biru dan termasuk sifat koloid yang mana? Yang kedua, mengapa orang yang gagal ginjal darahnya perlu dicuci? Yang ketiga, tuliskan 2 contoh koloid pelindung. Nanti bisa dicari. Ada yang ditanyakan? Nah, ini di materi apa? Materinya juga ada, ya. Silahkan kalau mau buka materinya di mana? Di e-learning ada materinya ini. Ya, tinggal dilihat. Silahkan ditulis pertanyaannya. Itu bisa di WA atau di grup 5 Mia. Diserahkan. Bangsawan, ya. Jadi dia itu bangsawan. Jadi kalau memang dalam konteks pergerakan nasional atau aktivitas. Jadi adanya koloid itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Ya. Produk-produk kosmetik itu biasanya karena kita itu tidak suka yang kelihatan heterogen, nah, maka dibentuk koloid, ya, dibentuk koloid, ya, seperti bentuk apa? Seperti bentuk krim, ada yang pasta, ada yang gel. Nah, itu untuk menarik, ya, produk yang menarik. Ya. Ada es krim. Ya. Sekarang susu juga dijual dalam bentuk apa? Dalam bentuk kemasan cair. Ya. Kalau zaman saya dulu belum ada ya, jualan susu sudah jadi dalam bentuk kemasan. Jadi harus apa ya? Harus memarut sendiri, kemudian tambah air, diperas. Nah, mungkin di rumah kalian juga apa? Kalian juga suka masak. Siapa yang suka masak? Suka masak. Nah, salah satunya apa? Kalau masak santan. Nah, masak santan itu kalau supaya bagus, ya, supaya santannya tidak pecah, itu kalau orang Jawa namanya dikebur. Jadi diaduk terus, ya. Santannya, sayurnya diaduk terus. Nanti kalau santannya pecah sudah nggak bagus, ya. Jadi ibu-ibu sekarang itu sudah jarang masak santan kok dikebur, nah, nggak telaten. Itu saya masak itu dikebur, ya, supaya santannya bagus, ya, supaya tetap homogen. Sudah nggak mau, ya, bukan begitu. Jadi silakan kamu tanya, monggo. Ini untuk nilai-nilai KTI masih berproses, ya. Masih berproses. Pengalaman KTI pertama yang diunggah di YouTube, gitu. Kalau kemarin kan nggak di YouTube, ya. Cuma ada beberapa judul KTI yang apa ini, yang terulang lagi, gitu. Contohnya pertumbuhan tanaman di luar ruangan sama di dalam ruangan. Apa tanamannya? Kacang hijau. Nah, ternyata kemarin sudah. Ini kok ada lagi. Nah, ini mungkin pembimbingnya kurang hafal, ya. Kurang hafal
tentang judul-judul yang sudah dilakukan kakak kelas kalian, ya, sehingga ada yang terulang lagi. Kemudian ada KTI yang sebenarnya konsepnya salah. Contohnya begini, oh, kulit pisang itu dapat dijadikan sumber listrik. Berarti dulu apa lagi ya? Nah, sebagai sumber listrik. Sebenarnya nggak bisa jadikan sumber listrik, itu apa? Kulit pisangnya cuma sebagai penghantar. Ya. Contohnya larutan asam. Larutan asam itu dibagikan sumber listrik. Jeruk atau macam-macam dijadikan sumber listrik, itu bukan sumber listrik. Itu hanya sebagai penghantar saja. Ya. Itu kan sebenarnya yang berbeda potensial reduksinya, berbeda tegangannya apa? Logam-logamnya, ya. Atau elektrodanya. Contohnya kita menggunakan tembaga dan apa? Dan zinc. Sedangkan ada apa di situ? Ada apa? Ada MnO2, ada macam-macam, itu hanya sebagai penghantar atau penghalang. Ya, kalau kita ada di batu itu kan ada penghantarnya, ada penghalangnya. Penghalangnya supaya apa? Ya supaya selama belum digunakan, ya, tidak terjadi hubungan listrik. Nah, maka harus ada penghalangnya. Namanya isolator. Jadi dalam batu bata itu ada. Nanti kadang-kadang ada yang konsepnya salah. Ya. Bukan, wah ini limbah jadikan sumber listrik. Nah, bukan, itu hanya penghantar saja. Ya, penghantar. Ya. Seperti itu kalau dalam aki, ya penghantarnya apa? Asam sulfat. Nah, dalam aki itu kan ada timbel oksida. Itu nanti yang menyebabkan adanya listrik. Ya. Jadi itu. Ya. Jadi nanti kalau kalian di perguruan tinggi, kalau yang bukan kependidikan, nanti karya tulisnya atau skripsinya mungkin lebih menarik, dan tidak mungkin tidak mungkin mencontek, terutama yang negeri karena sudah punya sumber-sumber. Kalau di swasta mungkin ada yang kalau dulu bisa ya, karena mungkin dosennya tidak apalagi belum zamannya HP, jadi bisa diulang. Jadi cari di perguruan tinggi, kita contek aja. Kemudian juga kalian pernah dapat penghargaan juara 1 KTI. Ternyata apa? Ternyata setelah itu ditemukan kalau itu hanya sifatnya milik orang lain, sehingga dikembalikan lagi, ya. Trofinya dikembalikan lagi di UI, juara 1. Nah, itu menggunakan apa saya lupa. Udah ditulis soalnya? Ada yang belum nulis soalnya? Sudah. Sudah ya, nanti saya tunggu sampai malam. Untuk mendidikan secara universal, dan karena memang tokohnya adalah orang Jawa, maka unsur-unsur yang dipedomani atau yang diteladani atau konsep sebagai panduan dalam pendidikan mahasiswa ini bukan kalian ini ya, dalam unsur-unsur atraksi lokal. Jadi ini adalah unsur-unsur atau tiga pedoman. Nah, untuk apa? Untuk atraksi itu penerapan. Pelajaran antara tatap muka dengan apa ini, dengan online, untuk apa? Untuk pemahamannya mungkin lebih mantap kalau tatap muka. Cuman mungkin kalau tatap muka materinya tidak selesai. Kalau tidak tatap muka online,
materinya habis, tapi mungkin pemahamannya tidak seperti yang kita harapkan. Berapa bulan lagi kalian? April, Mei, Juni, Juli sudah kelas 6. Kemarin yang kelas 6 ujiannya bagaimana ujiannya? Ada yang sempat dibatalkan ya, contohnya apa itu TPHBS apa itu ya, awalnya akhir Maret, akhir Februari Pak ya, akhirnya diulang Maret Pak ya, karena sinyalnya tidak bagus. Jadi kalian kalau di sumbernya saja, contohnya di mana nih, di XL. Saya di kantornya XL aja pas hujan sinyalnya ya seperti kalau kita di rumah. Sinyalnya kadang bagus, kadang tidak. Ya, itu sudah di pusatnya, kantor pusatnya. Kemudian juga kita berpikir harus juga bisa ditiru. Gimana caranya sebagai seorang guru itu juga sikapnya, karakternya, perilakunya bisa ditiru. Maka seorang guru itu tidak. Jadi kalau misalnya dari seorang guru sebetulnya berat, karena kita akan mulai dari ucapan kita dan perilaku. Silakan kalau ada tanya mungkin bab lain, silakan. Yang ada hitungan kan mengenai apa yang kemarin itu asam basa, kemudian garam perhitulisa, kemudian buffer, ya, kemudian titrasi. Bahas soal kemarin aja, Kak. Yang mana ya? Yang apa soal CBT apa? itu. Apa? Yang CBT kemarin. CBT apa wih? Saya aku lali CBT semester kemarin apa Mit? Yang pilihan ganda tuh loh kemarin, minggu kemarin. Oh minggu kemarin saya tak soal apa kok menangkan. Kebetulan anakku sudah flash disk itu kemarin itu sampai rusak semua karena harus diformat ya, anunya hilang semua. Nanti kalau mau yang tanya lewat WA saja bisa buka-buka. Coba saya bukanya, ini kelihatannya untuk flash disknya. Ya, di sini kosong. Sebagai guru ini mendampingi Anda semua, dan ini kan mendampinginya saya kita dari Anda. Ini adanya cuma UTBK. UTBK kelas 3 ini. Adanya untuk cuma UTBK, karena UTBK kelas berapa, kelas 6. Ada contoh-contoh apa? Contoh-contoh soal UTBK. Contohnya apa di sini? Data hasil uji makanan. Jadi ada uji protein, ada uji karbohidrat. Ini contoh saja. Uji Fehling, nah Fehling ini untuk karbohidrat, tapi hanya untuk yang bisanya untuk monosakaridat dan disakaridat. Kalian belum dapat karbohidrat ya? Karena ya? Sudah kelihatan belum ya? Yang ketiga menurut dia bagaimana tadi yang saya sampaikan,
Konsepnya adalah ukuran daya. Ini menarik. Kemudian yang menyangkut apa? Menyangkut kelas Dari orang yang ada di depan. Kalau guru itu kalau nanti 12 kok nggak ada ya. Akan kelas 11 ya. Ini cuma soal karbohidrat, protein dan lemak. Bagian yang lain. dari seorang murid yang saya ngaji itu Masih ada. murid jadi seorang santri. Nah dari belakang kita mendukung dan menguatkan. Jika kita ingin video, maka kita harus mampu untuk mendukung dan menguatkan. Ketika kita jadi guru, menikmati anak semuanya, kita harus mendukung kesuksesan anak semuanya itu, menguatkan semangat untuk bisa gimana caranya membekali diri guna menyongsong masa depan yang baik. Nah itu konsep guru menurut dia tadi dan yang menarik adalah ini menarik Adanya cuma kelas berapa ini? Kelas konsep yang ketiga ukuran daya ini kemudian kan apa namanya dipakai sebagai apa moto dari apa dari Kementerian Pendidikan Nasional di logo adanya ini kelas 1 man. Stoikiometri. Ini contohnya perhitungan kimia ya toh. Jadi mungkin yang mau ke teknik kimia ini sudah lama nih. Alumni Mu'alimin tidak masuk ke teknik kimia ya. Mungkin yang saya tahu mungkin 2008 2010 ya yang ada di Undip teknik kimia Undip. Ya, kebanyakan sebagian besar ke kedokteran. Ini saya kayak ketemu di mana nih Katumah kelas kalian yang di UMJ itu banyak yang di kedokteran. Setiap angkatan ada. 200 meter dari teman saya ada ya, kuliah di kedokteran. Kalau tidak lewat jalur hafalan atau macam-macam ya siapkan. Jadinya 300 juta sudah nggak mau. Tapi kalau lewat Mu'alimin Allah saya pengen cuma bayar 75 juta. Kalau orang-orang yang lain 300 juta. Contohnya pabrik kimia. Logam-logam yang kita dapatkan itu kan tidak sederhana, gitu. Kecuali yang ada di sungai-sungai, contohnya emas, nah itu cuma sedikit, gitu. Kebanyakan emas kan ada di dalam tanah. Kalau di sungai-sungai itu ya sedikit ya, paling-paling sehari cuma dapat 5 gram atau berapa. Itu masih wujud belum campuran. Ya, masih dalam campuran. Contohnya kita dalam batu ya, emas itu mungkin dalam batu bentuknya apa? Oh ini besi ya. Nah, ini yang diambil apanya? Ini yang diambil titaniumnya. Ya. Bagaimana memisahkan titanium dari besi 3 titanium oksida. Nah, ini dalam hal ini harus ditambah apa? Harus ditambah dengan arang atau kokas. Ya. Ditambah dengan apa lagi? Ditambah dengan Cl. Ya. Tambah dengan Cl. Kelihatan nih ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini contohnya untuk dapatkan titanium dari batu ini. Dari besi 3 titanium oksida ini harus ditambah dengan arang, ditambah dengan gelas klorin dan magnesium. Ini tidak asal nyampur-menyampur, ya, harus pakai hitungan persamaan reaksi, oksidasi reduksi harus diperhitungkan. Jumlahnya berapa? Kemudian menggunakan tekanan sebesar berapa, gitu. Suhunya sebesar berapa. Nanti kalau tidak diperhitungkan nanti
apa? Contohnya kalau kita menggunakan pipa, pipanya tidak kuat, bisa meledak. Gitu. Contoh yang barusan terjadi apa ini? Penyimpanan di daerah mana itu minyak tanah, minyak bensin itu yang hilang 400.000 barel. Padahal kita itu dulu zaman masih kaya minyak, masih jarang yang menggunakan. Kita itu hanya mengekspor 1 juta barel, itu 400.000-nya. 400.000 berarti hampir separuh yang hilang karena apa? Karena meledak. Jadi kita harus menguasai apa? Stoikiometri. Tidak ilmunya yang membahas mengenai hubungan antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia baik sebagai reaksi maupun sebagai hasil. Ini dasar-dasar kelas 1 kemarin. Nah, ini uang yang kita buat yang mungkin ratusan. Sekarang kita logam sudah jarang dicetak. Mungkin lebih irit kertasnya. Kertas 1.000. Itu kualitasnya lebih baik daripada yang 2.000. Nah, ini titanium. Uang logam titanium. Ya. Kebanyakan uang logamnya sekarang aluminium. Ya. Karena mungkin lebih ringan. Ya. Dan modalnya mungkin tidak banyak. Ya. Kita tahu semua bahwa kimia zat kimia itu molekul dan atomnya itu kan sangat kecil, sehingga ada timbul massa atom relatif, massa molekul relatif. Jadi kalau kita punya emas contohnya berapa? Contohnya 5 gram atau massa jenis emas itu berapa ya? 19 ya. Contohnya kita mempunyai emas 19,3 gram. Itu kira-kira 0,1 mol. Itu banyaknya partikel sudah berapa? 0,1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini 0,1 mol yang kira-kira 19, itu cuma partikelnya ada 6,02 kali 10 pangkat 22. Yang menemukan siapa awal-awalnya? Awal-awalnya di sini adalah Rutherford. Rutherford yang menemukan apa? Massa, yang menemukan SMA, satuan massa atom. Ya. Jadi zaman itu yang mudah hidrogen, ya. Sehingga ini massanya berapa? 6,73 kali 10 pangkat min 27 ini untuk satuan massa atom SMA. Jadi massa molekul yang diketahui di zat-zat itu dalam berapa dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 20. Zaman ini belum ditemukan adanya spektrofotometri massa atom. Setelah ditemukan apa? Spektrofotometer massa. Jadi kalau kalian bayangkan, kalau kalian di lab itu ada spektrofotometer, ini ada spektrometer massa. Jadi bisa menganalisa massa-massa yang sangat kecil. Ya. Ini kemudian acuannya beda kalau massanya Rutherford. Itu acuannya hidrogen. Kalau zamannya siapa ini sudah menggunakan karbon. Karbonnya berapa? Jadi 1 SMA itu sama 1/12-nya. Massa atom C12. Ini yang dimaksud C12 itu yang nomor massanya 12. Kita tahu bahwa tiap atom itu massanya tidak sama. Ya, seperti karbon ada C12, ada C13, ada C14.
Mengapa kok menggunakan C12? Karena ini stabil. Ya. Yang tidak stabil apa? Yang C13 dan C14. Kalau tidak stabil dia akan apa? Bersifat radioaktif. Ya. Seperti dulu di Pertamina di daerah Bekasi Perumahan ditemukan apa? Ditemukan zat yang radioaktif, kemudian dipindahkan zat radioaktifnya. Ya. Nah, ini beda nih ya, zamannya siapa Rutherford 1 SMA sama dengan 1,673 kali suhu banget min 27. Kalau ini berapa? 1,12 kali 10 banget min 23. Selisih berapa? Selisih 10.000. Ya. Selisihnya 10.000. Besar sekali. Nah, jadi ini kesalahan-kesalahan relatif. Ya. Jadi ilmu selalu berkembang. Sekarang yang berkembang apa? Teknologinya. Jadi kalau kalian kita ingin menemukan atom, kelihatannya sudah sulit. Ya. Terus, ya. Contohnya namanya siapa? Azam. Nah, nanti lambangnya mungkin AZ. Gitu? AZ. Sekarang yang penemuan apa? Penemuan teknologi. Gitu? Jadi teknologi kalau Indonesia ya teknologi apa? Teknologi Cakarayam untuk konstruksi. Ya. Yang penemunya adalah orang Gajah Mada, Cakarayam. Kemudian apa yang dinamakan massa molekul relatif? Massa molekul relatif itu adalah jumlah massa atom relatif dari atom-atom dalam rumus kimianya. Contohnya apa? Contohnya H2SO4. Ya. H2SO4 itu ada apa? Ada H-nya, ada S-nya, ada O-nya. Ya. Maka massa molekul relatifnya ya tinggal dikalikan jumlah dari atom-atom relatifnya. Contohnya H. AR-nya berapa? 1. Berarti 2 kali 1. S-nya berapa? AR-nya 32 tambah 32. O-nya ada berapa? Ada 4. AR-nya berapa? 16. 16 kali 4 berapa? 64. 64 tambah AS 32 berapa? 9. 6. Kemudian hanya ada 2, 9, 8. Ada massa molekul relatif, ada massa rumus relatif. Nah, ini nanti kelas 8 kelas 10. Adanya RE itu nanti bisa untuk menentukan apa? Menentukan massa molekul relatif. Ini kita tahu ya, saya mengingatkan kembali bahwa yang namanya untuk menjembatani itu ada namanya konsep mol, ya. Karena kita sehari-hari dalam bentuk kilogram, dalam bentuk on, miligram, sentimeter, ya. Kalau sekarang kan atom apa satuannya? Satu partikel 6,02 kali 10 pangkat 2. Satu partikel kecil sekali gitu. Tadi berapa tadi? Nah, ini tadi. Satu partikel apa? Contohnya partikel hidrogen, masanya segini nih, ya. Ini massa-massa yang kecil. Nah. Orientasi dari kedua lembaga pendidikan. Nah, semoga nanti siswa-siswa mualimin sampai ada yang ke tingkat direktur, ya. Direktur apa ya? Direktur di pemerintahan, contohnya apa? Di Telkom, ya. Atau mungkin di Unilever, tingkat direktur, orang nomor 1 setelah menteri, ya. Kalau kebanyakan saya orang yang nomor 1 masih non mualimin, ya. Contohnya yang ketua KJ A11, ya. A1 kan Jokowi, A11 itu ketua KJ, itu alumni dari SMA
6. SMA 6. Ya. SMA 6. Putranya siapa? Putranya yang ada di depan asrama 2. Di depan asrama 2 itu kan ada TK. Nah, tempatnya siapa? Anaknya Pak Mukasib Bela itu ketua kaji. Ya. Usianya masih sekitar 51 tahun. Dia mau rektor dulu nggak jadi, kita UMJ kalah dengan yang lain dari hukum. Kemudian dia jadikan penasihat di UMJ. Ya. Akhirnya direstui oleh ketua PP Muhammadiyah Pak Haidar menjadi ketua KSI. Ya. Kemana-mana diantar polisi. Rumahnya dekat saya, jadi tiap hari ada polisi di situ nyambung. Jadi kalau dia pulang ke Jogja, itu polisi ngawal terus. Ada polisinya, ada apa lagi, ada intelnya. Oh ya, wartawan ternyata intel. Jadi dasar-dasar ini nanti dikuasai. Mulai belajar sekarang ya untuk karena untuk UTBK, untuk andai kata tidak masuk di senam PTN, untuk UTBK itu kalian untuk yang favorit itu paling enggak nilainya 680. Nah, disiapkan mulai sekarang. Kalau perlu lihat-lihat soal UTBK. Suatu sampel mengandung 4 mol. Tuliskan jenis partikel penyusun. Ya, partikelnya, wah ini mudah ya, toh partikelnya apa ya? No kalsium, ada klor. Berapa jumlah partikel dalam sampel? Ya tinggal dikalikan aja deh. Partikelnya ada berapa? Ca1, Cl-nya 2, 3. 3 kali 4, 12. 12 dikalikan 1 molnya ada berapa partikel? 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, partikelnya seperti ini. Nah, ceritanya yang sekarang yang belum diterapkan adalah pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Sudah siap dari dulu ya. Tahun 90-an sudah siap PLN-nya. Ya. Cuma tempatnya belum ada yang mau, ya. Terus sempat di mana ya, Jepara apa mana itu ya, ditolak oleh masyarakat sekitar. Ya. Pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Tinggal lulusan dari mana, dari jurusan nuklir, ada yang jadi karyawan BRI, ada yang jadi tentor ya, ada yang jadi dosen. Nah, ini untuk nuklir ya, sebenarnya nuklirnya masih ditolak oleh lingkungan ya. Ya. Kalau pembangkit listrik tenaga yang lainnya mungkin perlu minimal 6 hektar ya. Untuk LTN paling-paling cuma butuh berapa ya, 6.000 meter persegi ya, seperti asrama 1, cuma ini cukup untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Cuma nanti biasanya kalau PLTN itu letaknya dicari yang jauh ya, dan di pinggir laut biasanya, karena untuk kalau ada radiasi yang bocor. Ya, betul. Untuk fluid berikutnya, untuk cara pembuatan kita lanjutkan di minggu depan ya. Kalau tidak ada yang tanya, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yuk, Terima kasih, Tat. yuk, makasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.